Yes, I agree. Hai Cosmo Babes, aku Tasya Farasya dan hari ini aku mau membaca artikel dari Cosmopolitan yang judulnya adalah Yes, ini ciri-ciri high value woman dan aku akan mereact poin-poinnya ya. Poin pertama, pengetahuan tentang keuangan. Seorang perempuan bernilai tinggi cenderung memiliki pemahaman yang baik tentang keuangan pribadi. Mereka bisa mengelola uang mereka dengan bijak, memiliki rencana keuangan, dan berinvestasi dengan cerdas. Itu sebenarnya kalau menurut aku pengetahuan tentang keuangan, bisa mengelola keuangan sendiri dengan bijak, terus berinvestasi dengan cerdas, itu adalah hal positif yang bisa dilakukan oleh baik perempuan maupun laki-laki. Tapi kalau menurut aku, tinggi atau tidaknya perempuan nggak bisa dinilai dari sekedar kecerdasannya dalam memanage keuangan sih. Karena aku ngeliat banyak juga orang yang udah saking kajarnya dia tidak bisa memanage keuangan lagi sendiri. Amin, semoga kita seperti itu ya. Kedua, kebebasan berpendapat. Mereka merasa nyaman untuk menyatakan pendapat mereka tanpa takut dicemooh atau diremehkan. Mereka juga menghargai beragam pendapat dan membuka diri untuk mendengarkan perspektif orang lain. Ini aku setuju banget. High value woman, bisa banget sih dibilang kalau perempuan dengan nilai tinggi gitu, dia tidak takut untuk berpendapat dan dia juga selain tidak takut berpendapat, tidak takut juga menerima kritik dan saran yang masuk. Kritik dan saran itu tidak selalu membuat dia tersinggung, tetapi membuat dia berkembang. Itu yes, I agree. Penghargaan diri sendiri. Nah ini harusnya poin 1 ya. Aku dari lagi nyari nih penghargaan diri sendiri mana. Karena menurut aku memiliki rasa harga diri yang sehat dan tidak terlalu mengandalkan pengakuan dari orang lain itu penting banget, bener. Mereka tahu cara menghargai diri mereka sendiri, keahlian dalam penyelesaian konflik, mereka memiliki keterampilan yang baik dalam menangani konflik dan masalah hubungan, mereka tidak mudah tersulut emosi dan lebih suka mencari solusi daripada berseteru. Kalau aku bilang sih intinya sih lebih ke penghargaan diri ya. Mungkin kalau untuk tidak tersulut emosi kayaknya pribadi orang tuh kan berbeda-beda. Ada orang yang lebih easily triggered, ada orang mungkin yang punya trauma yang membuat dia tuh juga lebih gampang tersulut emosi. Itu nggak masalah, yang penting mereka bisa tahu dan bisa menghargai perasaannya sendiri gitu. Jadi pada saat mereka terkena konflik, walaupun tersulut emosi, in the end mereka bisa menyadari dan menyelesaikan permasalahan tersebut. Dan setelah itunya mereka bisa mendapatkan pelajaran dan menjadi lebih baik dan menjadi lebih tenang setelah masalahnya berlalu. Itu juga bisa dibilang ciri-ciri high value woman. Selanjutnya, rasa empati terhadap dirinya sendiri. Selain empati terhadap orang lain, mereka juga memiliki empati terhadap diri mereka sendiri. Mereka mengenali perasaan mereka dengan baik dan memberi diri mereka izin untuk merasa berduka ketika diperlukan. Ini juga aku setuju banget, it's okay not to be okay ya. Kayak dunia itu berputar, kadang kita di atas, kadang kita di bawah. Tenang aja pada saat kita di atas, kita akan ada di bawah lagi. Tenang aja pada saat kita di bawah, kita akan ada di atas lagi. Kita harus bisa berempati kepada diri sendiri dan menikmati momen kapanpun dan dimanapun kita berada. Jadi saat kita di bawah kita nikmati, kita pelajari, kita renungi. Pada saat kita di atas kita juga nikmati, kita hargai dan kita jangan sampai lupa diri gitu ya. Dan ini juga aku setuju, penghargaan kepada diri sendiri dan rasa empati ini penting banget bagi perempuan dan juga bagi laki-laki sih menurut aku. Ini tidak mengenal gender, dua-duanya penting sih bagi manusia ya. Good sense of humor. Seseorang yang mempunyai humor baik dan sehat tentu membuat menstabilkan kesehatan mental. Mereka tidak terlalu serius dan bisa membuat suasana menjadi lebih ringan. Tapi terkadang orang yang paling lucu adalah orang yang paling tersakiti. Terkadang kita tidak pernah tahu isi hati seseorang ya. Jadi menurut aku kalau good sense of humor itu nggak selalu berhubungan dengan valuasi diri sih. Ada orang yang level lucunya tuh tinggi banget, jadi dia nggak gampang ketawa gitu. Buat orang nih kayak gini aja tuh udah lucu, buat dia nggak biasa aja, menurut gua nggak lucu gitu kan. Tapi itu bukan berarti valuasi dirinya jadi berkurang gitu kan. Jadi kalau yang ini aku nggak setuju, cuman ya seru aja gitu kan kalau deket-deket sama orang yang punya good sense of humor gitu. Next, kemampuan untuk mengatur batasan. Nah ini penting banget. Mereka tahu cara menetapkan batasan yang sehat dalam hubungan dan kehidupan mereka. Mereka tidak mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Yes, agree, 100% agree. Dan menurut aku batasan-batasan dalam kehidupan itu juga yang membuat kita tuh jadi punya perbedaan dengan orang lain. Kita nggak jatuh ke dalam
pasir, lautan pasir. Jadi kalau kita punya batasan tuh kayak kita nggak berada di ruang yang sama dengan orang lain. Karena kita tahu batasan-batasan mana yang kita bisa, mana yang kita tidak bisa. Kita punya prinsip gitu loh. Prinsip tuh membuat kita menjadi lebih memiliki ciri khas dan juga jati diri yang bisa lebih kuat gitu. Dan kalau kita udah punya prinsip ke diri sendiri, pasti orang lain juga menghargai kita. Kalau kitanya nggak berprinsip, orang lain akan lebih gimana ya, kayak lebih meremehkan kita gitu. Jadi ini yes, tapi balik lagi ini juga menurut aku mengatur batasan ini cocok untuk perempuan dan laki-laki. Jadi high value woman and men ya. Mereka tahu betapa pentingnya menjaga keseimbangan antara pekerjaan, kehidupan pribadi dan kesehatan. Mereka tidak terlalu terikat pada pekerjaan atau komitmen lain yang mengorbankan kesejahteraan mereka. Ini adalah value yang baik dalam hidup, tapi menurut aku ini nggak bisa dijadiin kayak satu kriteria apakah dia high value woman atau enggak, karena banyak juga perempuan yang memang dalam kondisi dan keadaan yang memaksa mereka untuk bekerja dan berkarir sambil berumah tangga, sambil mengatur kebebasan untuk dirinya sendiri gitu. Jadi banyak juga wanita-wanita yang membagi waktunya itu dengan cara yang berbeda-beda ya. Kita nggak bisa samain satu orang yang satu dan yang lainnya. Jadi kalaupun hidupnya tidak seimbang, asal tetap striving and struggling and thriving, menurut aku itu tetap indikasi dari high value woman. Dapat memberikan dan menerima kasih sayang. Mereka bisa memberi kasih sayang dan dukungan kepada orang yang mereka cintai tanpa terlalu banyak mengharapkan imbalan. Mereka juga tahu cara menerima kasih sayang dengan tulus. Ya ini setuju, bahkan kayaknya kalau menurut aku memberikan kasih sayang dan dukungan itu nggak perlu ke cuman orang yang dicintai sih. Kayak ke siapapun itu yang berhak mendapatkan dukungan dan kasih sayang, walaupun orang yang nggak sayang sama kita, itu juga bagus untuk diri kita sendiri gitu, walaupun tanpa imbalan. Karena kadang kita mengasihi orang lain, kita memberikan kasih sayang ke orang lain, nanti tuh baliknya belum tentu dari dia, tapi kita akan dicintai dan diberikan kasih sayang oleh orang lain yang kita nggak sangka di waktu-waktu yang kita nggak sangka juga gitu. Jadi jangan mengharapkan imbalan kalau melakukan kebaikan kepada seseorang gitu. Keterampilan problem solving. Mereka memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi masalah, merumuskan solusi, dan bertindak untuk mengatasi masalah tersebut. Mereka tidak terjebak dalam perasaan putus asa atau kebingungan. Ya setuju, karena sebenarnya perbedaannya orang yang sukses dan orang yang tidak sukses itu cuman sampai kapan dia berhenti dan dia putus asa sih. Karena kegagalan itu cuma kesuksesan yang tertunda. Jadi kalau misalnya kita pada saat kita putus asa terus kita stop, ya udah kita nggak dapat apa-apa. Tapi pada saat kita gagal, malah kesuksesan yang kita dapat di depannya mungkin lebih besar dari yang kita sangka sebelumnya gitu. Jadi keterampilan problem solving is very important juga. They are not afraid of commitment. Mereka ahli dalam membangun hubungan yang kuat dan mendalam dengan orang lain. Mereka tahu bagaimana cara melihat hubungan tersebut dengan komunikasi yang baik dan pengorbanan yang sehat. Ahli dalam membangun hubungan yang kuat dan mendalam dengan orang lain. Mereka tahu bagaimana cara memelihara hubungan tersebut dengan komunikasi yang baik. Ini juga valuasi yang sangat baik sih. Menurut aku setuju. Ini valuasi yang sangat baik dan menurut aku ini sulit juga menjaga hubungan dan menjaga relasi dengan orang lain sampai jangka panjang dan dengan baik gitu dan akrab. Terus mencari link, mencari kayak wawasan-wawasan yang kita bisa dapatkan dari orang lain gitu, itu valuasi yang sangat bagus dan sangat dianjurkan. Tapi kalau misalnya pun belum bisa atau masih belajar, masih dalam proses mengerti bahwa berelasi dengan orang lain itu juga penting, tidak menurunkan valuasi diri dari seseorang sih menurut aku gitu. Itulah dia pendapat saya tentang high value woman. Thank you Cosmo Babes for watching and bye-bye!